Salam jumpa kembali bersama saya, anak-anakku sekalian. Kita kembali dengan pembelajaran prakarya kelas 9 semester 2. Halo anak-anak, salam jumpa kembali bersama saya dalam pembelajaran mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 2. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan berbasis media campuran, lanjutan dari pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran: memahami produk dan proses kerajinan berbasis media campuran yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Dalam berkarya, tentunya tidak terlepas pada rancangan. Rancangan merupakan suatu gambar rencana atau gambar sketsa yang harus diikuti dalam proses membuat karya nantinya. Sketsa sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sketsa yaitu lukisan yang cepat atau hanya garis-garis besarnya saja, atau gambar sebuah rancangan, reng-rengan, denah, dan juga bagan. Sketsa juga merupakan pelukisan dengan kata-kata yang terkait sesuatu hal yang berupa sebuah garis besar, tulisan singkat, dan ikhtisar ringkas. Gambar rencana ini sangat penting sebagai alat bantu memonitor diri sendiri agar bekerja sesuai rencana. Apabila pada saat proses pengerjaan ditemui kendala, rancangan dapat diubah sesuai solusi. Untuk selanjutnya, pekerjaan dapat dilanjutkan kembali. Biasakanlah membuat rancangan sebelum berkarya. Sketsa pada rancangan juga bagian dari karya seni rupa, sehingga apabila kamu membuat dengan bagus, karya rancanganmu dapat dibingkai dan dipamerkan atau dipasarkan juga. Kerajinan berbasis media campuran dengan penciptaan bentuk baru diperlukan pembuatan rancangan yang tidak sedikit. Seseorang pengrajin dapat membuat lebih dari 10 sketsa untuk menghasilkan satu produk kerajinan. Kamu sudah mendapat pengalaman dalam meniru karya kerajinan yang sudah ada. Maka kini kamu diharapkan dapat membuat karya kerajinan berbasis media campuran dengan cara menciptakan karya baru dari bahan alam. Beberapa pengetahuan di bawah ini merupakan contoh saja. Kamu dapat mengembangkan sendiri
sesuai kebiasaan yang ada di daerah tempat tinggal kamu. Atau kamu dapat mengembangkannya sesuai dengan kreativitasmu. Berikut akan dipelajari produk dan proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Bahan alam dan proses kerajinannya. Yang pertama, bahan alam batu. Batu yang digunakan sebagai kerajinan selain batu permata atau batu mulia, juga ada batu akik. Batu permata sebenarnya adalah sebuah mineral atau batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi dan diminati oleh para kolektor, dijadikan perhiasan atau kerajinan. Batu harus dipoles terlebih dahulu. Tidak semua tempat di dunia ini mengandung batu permata. Di Indonesia, hanya beberapa tempat yang mengandung batu permata, antara lain di Provinsi Banten dengan Kalimayanya atau batu opal, di Lampung dengan batu jenis-jenis anggur yang menawan dan jenis cempaka, di Pulau Kalimantan dengan kecubungnya atau ametis dan intan berlian. Sedangkan jenis batu akik, kata akik menurut kamus istilah geologi yang disusun oleh M.M. Purbohadiwijojo, berasal dari kata agate atau agat yang artinya adalah sejenis mineral silika SiO2 yang lazim disebut kuarsa amorf atau kriptokristalin, berwarna dan berlapis. Itulah yang menjadi bahan batu akik. Warna batu akik bisa tunggal, bisa pula banyak warna. Kedudukannya pun bisa beraturan atau tidak beraturan. Bumi Indonesia terhampar luas ragam bebatuan yang berkilau dan beraneka ragam warnanya. Turis mancanegara kagum dengan warna-warni bebatuan Indonesia. Daerah Kalimantan merupakan penghasil batu warna yang dinilai sangat unik. Banyak daerah di Indonesia menjadikan batu sebagai produk kerajinan, juga seperti aksesoris pelengkap busana, juga sebagai penghias benda. Coba kalian lihat di sekelilingmu. Mengapa dunia penuh warna? Dari manakah warna berasal? Berasal dari bebatuan berwarna. Dari batu itulah dihasilkan biang warna untuk berbagai jenis cat warna. Bumi Indonesia terhampar luas seragam bebatuan yang berkilau dan beraneka warna. Selain batu berwarna, ada juga batu alam lainnya seperti batu cadas,
batu paras yang bisa dipahat menjadi bentuk kerajinan yang unik. Biasanya, jenis kerajinan dari pahatan batu ini digunakan sebagai interior dan eksterior rumah. Teknik pengolahan batu sebagai produk kerajinan harus digerinda dahulu, kemudian dironse atau dipahat. Bahan kerajinan batu. Bahan utama yang digunakan adalah batu. Maka batu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan batu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan kerajinan atau rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan pembuatan kerajinan batu dengan media campuran adalah yang pertama, aneka batu, yang kedua, kayu, dan yang ketiga, logam. Yang berikut alat kerajinan batu. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan batu membutuhkan alat khusus, mulai dari alat pahat, gerinda, mesin pemotong batu, dan sebagainya. Contoh alat pembuatan batu dengan media campuran. Yang pertama, ember dan wadah. Yang kedua, alat penghalus batu. Dan yang ketiga, alat pemecah batu. Yang berikut, produk kerajinan batu. Produk kerajinan batu berbasis media campuran seperti batu dengan logam dan batu dengan kayu. Informasi: mengapa manik-manik dipakai oleh suku Dayak? Beberapa alasan ini sangat penting untuk diketahui. Seperti yang tertampil pada layar, seorang ibu mengenakan manik-manik atau hiasan yang dibuat dari kerajinan batu. Manik-manik adalah salah satu perhiasan atau aksesoris khas yang dimiliki suku Dayak sejak masa lalu, turun-temurun dari nenek moyang suku Dayak. Warga suku Dayak pada dasarnya adalah manusia yang ramah dan suka berkawan. Mereka sangat menghormati kerabat dan tamu yang datang mengunjungi mereka. Penggunaan manik-manik didasarkan sebagai ungkapan rasa syukur, kegembiraan, dan selamat datang kepada para rekan atau tamu yang berkunjung ke kediaman mereka. Arti dari warna-warna khas Kalimantan dari perhiasan yang dikenakan oleh
eh, orang atau masyarakat suku Dayak. Yang pertama, warna kuning. Warna kuning berarti bahenda, bermakna keagungan. Warna merah, bahandang, yang berarti atau bermakna keberanian. Warna hitam ya, berarti babilen, yang bermakna kepekaan. Warna hijau adalah bahijau, yang bermakna kesuburan. Dan warna putih berarti baputi, yang bermakna kesucian. Bahan alam yang kedua. Bahan alam yang kedua adalah logam. Logam merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hampir semua benda yang dimiliki manusia pada saat ini memiliki unsur logam di dalamnya. Misalkan smartphone mengandung berbagai unsur logam, alat-alat kedokteran, pisau rumah tangga, bagian-bagian kendaraan bermotor, benda-benda lainnya di sekitar kita. Membahas tentang logam, logam memiliki jenis-jenis dan nama yang berbeda-beda. Di antaranya besi, aluminium, perunggu, timah, kobalt, seng, tembaga, dan logam yang lainnya. Jenis-jenis logam tersebut bisa tercipta dari alam atau tercipta karena mencampur logam satu dengan logam yang lainnya dengan bantuan manusia. Logam adalah unsur yang jumlahnya paling banyak di bumi ini. Jenis-jenis logam memiliki sifat dan kegunaan masing-masing. Sampai saat ini terdapat 65 logam yang terbentuk secara alam di bumi, namun hanya sedikit yang bisa dimanfaatkan dengan cara yang benar. Logam-logam yang dapat dimanfaatkan ini hanya mencapai 20 buah, baik yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari alloy atau campuran dari 2 buah logam atau lebih dan zat lainnya. Logam juga digunakan untuk pembuatan produk kerajinan. Daerah-daerah penghasil kerajinan dari logam diantaranya emas terdapat di Kalimantan, Jawa. Kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Sedangkan jenis logam lainnya seperti titanium, tembaga, baja, dan sebagainya banyak tersebar pula di seluruh Indonesia. Gunakan rasa keingintahuanmu untuk dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber tentang daerah asal penghasil logam tersebut. Bahan alam logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris. Berkembang pula sebagai benda hias dan fungsional lainnya, seperti gelas, teko, nampan, wadah serbaguna, bahkan sampai piala sebagai simbol kejuaraan. Bahan logam diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Ya, yang pertama bahan kerajinan logam.
Bahan utama yang digunakan adalah logam sendiri. Maka logam harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Bahan yang pertama adalah perak. Bahan yang kedua adalah aluminium. Berikut alat kerajinan logam. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan logam membutuhkan alat khusus yang dari mulai alat penggiling logam sampai dengan plat, alat patri, tang lancip, penjepit, dan sebagainya. Yang berikut, yang ketiga adalah produk kerajinan dari logam. Apa saja produk yang dihasilkan dari kerajinan bahan logam? Produk kerajinan dari logam berbasis media campuran. Yang pertama, kalung logam dengan kain sebagai talinya. Yang kedua, wadah lilin dari logam dan rangka logam dililit dengan rotan. Yang ketiga, hiasan. Kita lanjut, selain logam, ada juga plastik. Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20 yang berkembang secara luar biasa penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton per tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Plastik sudah menjadi bagian hidup sekarang ini. Berbagai macam penggunaan plastik, mulai dari untuk pembungkusan makanan, bahan kecantikan, alat-alat rumah tangga, sampai alat dan perangkat elektronik. Sifat plastik yang mudah dibuat, ringan, praktis, dan murah menjadi salah satu pertimbangan besarnya penggunaan barang berbahan plastik. Tetapi, tahukah anak-anak bahaya dan risiko penggunaan plastik? Untuk lebih jelasnya, informasi berbagai manfaat jenis plastik untuk penggunaannya serta bahaya yang ditimbulkan dapat perhatikan pada tulisan setelah ini. Karena penggunaannya sudah dirasa tidak cukup aman. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menilai persoalan sampah sudah meresahkan. Indonesia bahkan masuk dalam peringkat kedua di dunia setelah sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Hal itu berkaitan dengan data dari KLHK yang menyebut plastik hasil dari 100 toko
atau anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, dalam waktu 1 tahun saja sudah mencapai 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Jumlah itu ternyata setara dengan luasan 65,7 hektare kantong plastik atau sekitar 60 kali luas lapangan sepak bola. Sebagai generasi muda, anak-anak, apa yang harus kalian lakukan? Ya, mari kita bersama-sama memanfaatkan limbah plastik yang ada di sekitar kita menjadi produk kerajinan. Hasilnya, selain dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan, juga dapat meningkatkan perekonomian. Kreativitas kita sangat diperlukan untuk membuat produk kerajinan dari plastik yang berbasis media campuran agar menjadi lebih artistik dan menarik. Bahan kerajinan plastik yang pertama, aneka plastik bekas kemasan minuman dan makanan. Anak-anak bisa melihat tampilan gambar aneka plastik seperti di layar. Dan kita lanjut yang kedua, alat untuk kerajinan plastik. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan plastik tidak membutuhkan alat khusus sebenarnya. Biasanya yang digunakan adalah hanya gunting. Ya. Namun, jika ingin digiling atau dipres, maka perlu alat khusus. Dapat pula dipanaskan agar dapat dicetak. Kita lihat beberapa alat yang dibutuhkan dalam karya kerajinan plastik. Yang pertama, kita lihat gunting. Yang kedua, kita lihat alat penggiling plastik. Ya. Kita lanjut yang berikutnya, masih plastik. Yang ketiga, produk hasil kerajinan dari plastik. Produk yang dihasilkan yang pertama seperti tampil pada layar, plastik dengan seng dan kertas. Ya, bisa dilihat. Yang kedua, plastik dengan kayu. Nah, gabungan plastik dengan kayu hasilnya seperti itu. Yang berikut, kayu, bahan alam berbasis media campuran. Yang keempat, kayu. Anak-anak tahu tentang kayu kan? Di Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Atau kalau Indonesia terlalu luas, kita lihat di lingkungan sekitar kita, di wilayah kita, tempat tinggal kita. Kayu banyak kita temukan. Kayu pun bisa dihasilkan banyak macamnya. Sudah banyak yang menghasilkan kayu untuk produk-produk
yang dapat dimanfaatkan. Di antaranya adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu juga bervariasi, mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Kerajinan ukir dari berbagai daerah di Indonesia sudah dikenal di mancanegara sejak zaman dahulu. Masing-masing daerah memiliki motif atau corak ukir yang berbeda, termasuk daerah kita. Setiap motif mempunyai nilai keindahan dan keunikan, serta makna simbolis yang penuh perlambangan dan juga nasihat. Beberapa daerah yang dikenal ukiran atau pahatan adalah termasuk daerah kita. Kalau kita bergeser ke daerah lain, seperti daerah-daerah yang terkenal dengan ukiran atau pahatannya, seperti daerah Jepara, Jogja, Cirebon, Bali terkenal, luar biasa Bali, Tanah Toraja, Palembang, Kalimantan, dan juga masih ada daerah lainnya. Kita perlu mengenal dan melestarikan motif ukir Nusantara. Kekayaan kreasi bangsa Indonesia perlu kita syukuri sebagai kekayaan budaya yang tak dapat hilang oleh waktu. Kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu juga dapat dengan teknik tempel atau sambung, baik dengan perekat maupun dengan paku. Proses mengukir dan memahat diawali dengan yang biasa dilakukan, yaitu membuat skets terlebih dahulu di atas kayu. Lalu kayu dipahat dengan menggunakan alat pahat dan pemukul yang terbuat dari kayu. Anak-anak kalau ke bengkel kayu, pasti anak-anak bisa melihat dan semua proses yang dilakukan di sana, kita pun bisa memahaminya. Alat yang digunakan, bahan yang digunakan, prosesnya seperti apa, hasil dari proses itu seperti apa, pasti kita akan mengetahuinya. Bahan kerajinan kayu, bahannya pasti tidak ada yang lain, yaitu kayu sendiri. Seperti ini. Bahan kerajinan dari kayu ya kayu. Kemudian yang berikut alat. Alat untuk kerajinan kayu tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat untuk kerajinan kayu. Pembuatan kerajinan kayu tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah pahat, amplas, gergaji kayu, mesin bubut, dan sebagainya. Lebih pastinya ketika kita mendatangi bengkel kayu, semua peralatan yang dibutuhkan dalam karya kerajinan kayu itu terdapat banyak sekali yang mungkin kita tidak dapat menyebutkan satu persatu.
Ya, alat kerajinan kayu seperti pahat, amplas, kemudian aneka gergaji, dan mesin bubut. Ya, produk kerajinan kayu, kayu bisa dihasilkan untuk suatu produk seperti sendal jepit. Ya, sendal jepit bisa dibuat dari kayu. Kemudian kapal, kapal yang terbuat dari kayu. Dan juga sepeda. Ini satu produk, beberapa produk yang dihasilkan dari kerajinan kayu. Yang berikut, selain kayu, ada juga bahan alam keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasanya dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik sendiri yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Dalam pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya. Sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Indonesia memiliki kerajinan keramik dari berbagai daerah yang berciri khas. Masing-masing daerah menunjukkan keunikannya dari bentuk, teknik, hingga ragam hias yang ditampilkannya. Kekayaan hayati di Indonesia telah menginspirasi keindahan dan keunikan bentuk kerajinan keramik. Menjadi keramik di Indonesia yang kental akan corak budaya yang membedakannya dengan keramik Cina, Jepang, atau Eropa. Hasil karya tanah liat dikeringkan dengan cara diangin-anginkan saja. Jika sudah dikeringkan, karya dapat dibakar menggunakan tungku keramik dengan bahan bakar yang bervariasi seperti gas, kayu, minyak tanah, atau listrik. Keramik yang dibentuk sudah dapat diberi dekorasi pada saat setengah kering atau saat sudah mengalami pembakaran pertama. Dekorasi dimaksudkan agar keramik tampak lebih indah dan kuat. Keramik dari tanah liat bakaran tinggi dapat dihias dengan pewarna glasur berkilap pada lapisan produk keramik. Menggunakan pewarna glasur, keramik harus dibakar secara khusus, yaitu dibakar 2 kali. Pertama, pembakaran biskuit hingga 900 derajat Celcius, lalu diglasir dan dibakar kembali hingga suhu 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Bahan utama untuk pembuatan kerajinan keramik. Yang pertama dan yang utama adalah bahan tanah liat. Bahan tanah liat ini sebagai bahan utama kerajinan keramik. Selanjutnya, dalam pembuatan kerajinan keramik membutuhkan alat. Alat yang pertama adalah pucir. Alat yang kedua adalah roll. Alat yang ketiga adalah spon. Dan alat yang keempat adalah tali pemotong.
Yang berikut, alat putar tangan. Selain alat putar tangan, ada juga alat putar kaki. Dalam pembuatan keramik itu perlu alat-alat seperti ini. Dan yang berikutnya, tungku pembakaran. Ya, ada 7 alat yang dibutuhkan dalam kerajinan keramik. Yang berikut, produk yang dihasilkan dari kerajinan keramik sendiri adalah keramik dengan rotan, kombinasi keramik dengan rotan seperti itu, dan keramik dengan logam. Ya, saya kira penjelasan singkat tentang kerajinan berbasis media campuran sudah selesai. Yang berikut kita lihat tugas untuk adik-adik kerjakan, anak-anak kerjakan, kemudian nanti dicatat di buku tugas masing-masing, kemudian foto pekerjaannya dan kirim ke Google Classroom, tidak di grup WA. Perhatikan produk kerajinan di bawah ini dan jawablah pertanyaan. Perhatikan baik-baik produk kerajinan di bawah ini, seperti yang tertampil pada layar, gambar pertama dan juga gambar kedua. Pertanyaan yang pertama, bahan dan teknik apa yang terkandung pada produk kerajinan tersebut? Bahan dan teknik apa yang terkandung pada produk kerajinan tersebut? Sebut dua-duanya dari gambar. Yang kedua, apakah karya produk tersebut tergolong karya kerajinan berbasis media campuran? Kalau iya, jelaskan. Kalau tidak, ya dijelaskan juga. Apa alasan kenapa tidak? Yang berikut, apakah yang menyebabkan produk kerajinan tersebut diubah seperti di samping? Apakah yang menyebabkan produk kerajinan tersebut diubah seperti di samping? Ya, penyebab apa yang menyebabkan produk kerajinan diubah seperti gambar di samping ini? Yang keempat, buatlah rancangan produk baru selain yang sudah dijelaskan di dalam materi ini. Buatlah rancangan produk baru selain yang sudah dijelaskan di dalam materi ini. Produk yang tidak ada di dalam materi ini, dibuat rancangan produknya. Ya, sekian saja anak-anak sekalian. Saya menunggu tugasnya di GCR. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.